Oke, halo success people, ketemu sama saya lagi Hendra Limantan di Sekolah Bisnis XYZ. Dengan topik hari ini adalah bicara bisnis ya. Hari ini kita akan mengulas satu judul yang judulnya adalah 7 langkah awal dalam memulai sebuah bisnis. Namun sebelum kita masuk, mari kita saksikan video berikut ini. Oke, success people ya, hari ini siang hari luar biasa, kita langsung live dari kota Malang ya. Dan hari ini saya ditemani oleh 3 orang luar biasa yang konsultasi hari ini, mau saya mentoring hari ini untuk belajar 7 langkah awal dalam menjalankan sebuah bisnis baru ya. Oke, dan hari ini saya akan perkenalkan siapa saja tamu saya ya, mulai dari seorang pria yang tampan, hari ini ada yang muda, yaitu Bapak Robi ya. Pak Robi, silakan kasihkan belai ya, halo ya. Anda sudah disaksikan seluruh Indonesia ya. Ini yang nontonnya ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Papua, ada yang dari Pati ya, Wonosobo, Jogja, mana lagi ya. Wah, banyak sekali yang nonton hari ini ya. Oke, di sebelah Pak Robi juga membawa istrinya yang luar biasa, yang punya impian juga ingin membangun sebuah bisnis dan menjadi success people ya. Namanya adalah Bu Mami ya. Silakan Bu Mami. Kasih halo ke Indonesia. Nah ya, lalu di sebelahnya Bu Mami ada salah satu best friend saya yang luar biasa. Beliau adalah saksi hidup dari saya dulu membangun bisnis tanpa modal, bahkan dulu beliau juga kontribusi ngasih saya modal hari ini sampai bisa jadi hari ini. Siapa beliau? Best friend saya, yaitu Star Manager Ibu Christine Novita ya, luar biasa. Say hi dong. Nah ya, ini Ibu Christine Novita. Oke ya, jadi langkah dalam membangun sebuah bisnis itu ada 7 langkah teman-teman ya, sukses people semuanya hadir hari ini ya. Saya juga akan mentoring, silakan Anda juga ikutin mentoringnya supaya Anda juga bisa menjalankan bisnis Anda secara mandiri dan secara besar. Jadi kita akan mulai 7 langkah itu dari langkah pertama. Langkah pertama adalah langkah yang paling penting dan teramat penting di mana Anda wajib dan harus memilikinya ya. Apa langkah itu? Langkah itu adalah impian ya. Jadi hari ini sebelum membuat sebuah bisnis, sebelum Anda berjuang di sebuah bisnis, Anda penting punya satu yang namanya impian ya. Jadi hari ini saya ditemani oleh 3 orang luar biasa. Saya hari ini akan mementoring mereka dan kita akan membahas bagaimana cara membuat atau membuat impian yang benar ya. Success people hari ini ada orang, apa impianmu, disamakan dengan satu yang namanya keinginan. Padahal impian dan keinginan adalah 2 hal yang berbeda ya. Hari ini keinginan itu apa? Keinginan itu kalau bisa capai boleh, kalau nggak bisa capai nggak apa-apa. Nah itu hal yang sebenarnya kurang benar ya. Itu namanya kepingin, bukan impian. Misalkan seperti ini ya, hari ini enak makan apa kalau di Malang ya? Makannya enaknya rawon mungkin. Betul Pak Robi? Apa makannya enak? Bakso enak katanya Pak Robi, di Malang itu terkenal baksonya ya. Nah saya kepingin sekali makan bakso. Tetapi ternyata baksonya kalau nggak ada, apa Pak Robi yang lain? Selain bakso. Rawon ya. Jadi kalau saya kepingin bakso, tapi kalau nggak ada bakso nggak apa-apa, wes rawon aja sama. Itu namanya kepingin sukses people ya. Tetapi yang dinamakan impian adalah sesuatu yang Anda harus punya, sesuatu yang Anda harus capai dan tidak boleh digantikan. Dan kalau Anda mau tanya sama saya, sebenarnya impian itu yang paling tepat adalah milikilah impian yang hidup. Duh Pak, apakah impian itu bisa hidup? Bisa. Ada impian yang namanya impian keinginan, ada yang namanya impian, dan ada yang namanya impian yang hidup. Nah, impian yang hidup adalah sebuah impian yang memiliki nyawa, memiliki rasa, memiliki perasaan. Itu adalah dinamakan impian yang hidup. Nah, impian yang hidup itu ketika kita memikirkan impian ini, hati kita jadi panas. Hati kita jadi bersemangat. Hati kita rasanya punya kekuatan yang gak habis-habis. Nah, kira-kira apa impian Pak Robi dalam kehidupanmu? Satu aja Pak Robi dibagi. Yang paling kepingin tapi belum bisa. Apa itu?
Agak besar suaranya Pak Robi. Anda didengarkan suaranya seksi, jangan khawatir ya. Oke, apa impiannya Pak Robi? Impiannya satu, memang ingin punya usaha sendiri, dan saya ingin punya apa itu, gudang yang besar. Gudang yang besar. Wah. Habis registrasi gudangnya Bu Christine mungkin ya. Siapa yang punya gudang yang besar ya. Jadi kita akan membahas tentang impian itu, saya akan breakdown satu persatu. Tapi kita sama-sama belajar kalau hari ini adalah impiannya adalah kepingin gudang yang besar ya, dan kepingin punya usaha, itu luar biasa. Oke, Bu Mami, apa impiannya? Paling kepingin tapi belum bisa. Apa itu? Rumah ya. Nah, kita kan bahas lagi nanti kira-kira cara membuat impian yang benar itu seperti apa, Success People ya. Oke, saya akan terima dulu impiannya. Lalu kalau Bu Christine apa kira-kira? Jepang. Ke Jepang. Siapa dari Anda yang punya impian sama seperti Bu Christine kepingin ke Jepang ya? Atau seperti Bu Mami hari ini yang kepingin rumah? Atau seperti Pak Robi yang hari ini kepingin punya gudang besar dan punya usaha ya? Oke, kita akan membahas. Langkah pertama adalah impian. Kenapa impian itu sangat penting? Karena gini, ada suatu ketika pada saat kita berjuang Success People, itu kita akan merasakan satu namanya mungkin capek. Sesuatu yang kita capek, kalau saya nyoba, nggak bisa terus. Ada satu ketika mungkin kita ada namanya down, Success People ya. Tetapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang harus kita lakukan adalah kita kalau memiliki impian, maka ketika kita capek, kita akan mengingat impian kita. Dan begitu kita mengingat impian kita akan ngomong, impian saya belum tercapai. Dan karena itu, saya harus kerja keras. Karena itu, saya nggak boleh berhenti. Karena itu, saya nggak ada waktu untuk hari ini cuma buang-buang waktu. Saya nggak ada waktu untuk menangis. Saya nggak ada waktu untuk down. Saya harus berjuang. Kenapa? Karena saya memiliki impian. Nah, itu impian. Nah, impian itu kalau mau dicapai, harus ada aturannya. Rumusnya seperti ini. Sesuatu yang tidak terukur, tidak akan tercapai. Jadi kalau hari ini Anda ingin mewujudkan mimpi Anda, Success People, Anda harus membuat impian Anda terukur. Bagaimana cara mengukur impian Anda? Oke, yang pertama, Anda perlu satu yang namanya kategorinya SMART. Apa itu SMART? S, spesifik. Sesuatu yang tidak spesifik, Success People, tidak akan dicapai. Jadi impian itu harus spesifik. Misalkan nanti Pak Robi punya impian adalah saya kepingin punya usaha. Oke, spesifiknya Pak Robi, usaha apa? Apa aja ya. Itu jawaban klasik Pak Robi ya. Apa aja ya. Saya sampai hafal. Pak Robi udah ngomong, saya udah ngerti. Apa aja ya. Minimal punya, Pak Robi luar biasa, minimal punya satu keinginan, kepingin punya usaha ya. Usahanya apa aja. Tapi percaya sama saya Pak Robi, kalau hari ini Pak Robi belum spesifik usaha apa, maka kita tidak akan bisa mencapai impian kita ini. Jadi harus mulai dispesifikan. Tapi minimal sudah ada, saya kepingin jadi pengusaha, itu bagus ya. Tapi harus spesifik, usaha di bidang apa. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah tugas Pak Robi untuk menspesifikasikan usahanya Pak Robi, usaha yang di bidang apa. Jadi seperti itu spesifik. Udah ketemu atau belum Pak Robi? Belum. Berarti yang kedua sekarang, ya. Yang kedua, Success People, yaitu gudang. Tadi Pak Robi ada cerita bahwa Pak Robi kepingin gudang, ya. Kepengen beli gudang yang besar. Nah, sama Pak Robi. Kalau Pak Robi hari ini pengen gudang yang besar, terus gudang yang besar ini kan relatif. Ya. Ada yang namanya ukuran 10 kali 20, ada yang ngomong gede semua. Ada yang ngomong, wah, apa? 20 kali 30 baru gede. Nah, impian harus spesifik. Gudang yang seperti apa? Luasnya berapa? Untuk apa, Pak Robi? Sudah ada bayangan belum, Pak Robi? Belum ya Pak Robi ya? Belum ada ya? Oke, jadi Success People memang wajar, karena itu kenapa kita ngadain mentoring hari ini. Karena banyak orang yang kepengen, tapi yang minimal punya Pak, itu bagus ya. Tapi kalau nggak spesifik, nggak bisa tercapai. Itu kenapa hari ini Anda butuh mentor. Ya, itu kenapa Anda butuh mentor. Karena mentor itu akan menunjukkan sama Anda bagaimana cara mencapai dan membuat impian yang benar. Ya, jadi Pak Robi, tugas Pak Robi adalah sekarang membuat spesifik, ya, yaitu S, gudangnya gudang apa, ya. Terus untuk apa gudang itu, ya, dan sebagainya. Gitu ya. Saya akan mengarah ke yang kedua, yaitu Bu Mami. Ya, Bu Mami tadi impiannya apa? Rumah. Apakah rumah sudah spesifik? Belum, ternyata. Betul? Kenapa? Kenapa saya bilang belum? Karena rumahnya tipe apa? Udah pernah kepikir belum? Nah, ini kalau suami istri ya, berdua harus dibicarakan bareng. Waktu malam tuh.
memandangi langit gitu. Ya, sambil harus ngobrol ya. Kan, gitu ya. Akan mau rumah yang kayak apa? Jadi berdua suami istri harus sevisi. Nah, S itu ngomong tentang spesifik. Jadi harus spesifik. Rumahnya itu yang tipenya apa? Minimalis atau yang tipenya klasik? Yang mana? Bu Mami yang kepilih? Minimalis. Yang minimalis. Setuju, Pak? Nggak setuju. Ya, jadi setujunya apa? Kalau Pak Robi kepingin impian yang rumah yang seperti apa? Halamannya luas. Halamannya luas. Jadi nggak mungkin sekarang boleh nanti malam ya, boleh dibicarakan berdua. Berarti Pak Robi minta halamannya luas, model bangunnya minimalis. Oke enggak kalau gitu, Pak? Jalan tengah aja, Pak. Saya berusaha untuk menyatukan satu rumah tangga ini saja supaya tidak terjadi perpecahan rumah tangga ya. Jadi impian itu harus digabung. Si Pak Robi kepengen halamannya luas, si Ibu kepengen minimalis. Oke, kita gabungin aja halaman yang luas tapi bangunannya minimalis. Jadi supaya tidak terjadi satu namanya perpecahan rumah tangga di sini ya. Oke, bagus. Jadi spesifik kita sudah dapat nih. Jadi ada tamannya, rumahnya minimalis ya. 1 lantai atau 2 lantai? Berapa kamar? 2 lantai. 2 lantai, berapa kamar? 4. 4 kamar. Kenapa 4 kamar? Karena untuk suami istri 1, Ya. anak? 3. Anaknya 3. Oh, sebenarnya masa targetnya 3. Mantap sahabat Sipal ya, jangan sampai ada kalah ya sama Pak Robi sama Bu Mami ya. Ini mau produksi terus mereka ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kepengen rumah 2 lantai ya, terus kamarnya 4 ya, kamarnya 4. Mungkin nanti kalau masih kecil-kecil bisa digabung untuk orang tua mungkin kalau mau nginep, betul ya, mungkin ya kalau ada tamu, jangan-jangan nanti sayang bertamu di sana ya. Oke, sukses people. Nah, tadi sudah ngomong tentang spesifik tuh. Sekarang harus dicari gambarnya. Harus dicari spesifikasinya. Luasnya berapa? Nah, itu harus dibicarakan. Luasnya berapa? Karena luas itu mempengaruhi harga, betul ya? Rumah semakin luas ya, bangunan semakin luas, maka harga kan semakin tinggi. Betul? Nah, kira-kira kepingin luas berapa? Atau gini deh, daerah mana? Ayo, Pak Robi. Pasti kotanya mau kota Malang atau luar kota? Kota Malang. Arema, ini orang Malang asli, cinta Malang ya. Oke, mau rumah daerah mana? Di Malang. Ayo, mau daerah mana? Kabupaten Bersanji. Bagi gaji, ya. Oke ya. Terus kira-kira itu spesifik ya. Jadi sudah ada rumah minimalis ya, harus ada tamannya ya. Terus kotanya kota Malang, daerahnya sudah ada pakai gaji ya. Terus spesifiknya sudah sekarang M. Ya nanti spesifik S ya, smart kalau buat impian harus smart ya. S itu spesifik, M itu measurable. Measurable itu dapat diukur. Harganya berapa? Tahu nggak kira-kira rumah daerah sana dengan spesifikasi seperti yang disebut? Kira-kira aja harganya berapa? Bisa? Waduh, Malang masih murah sekali success people ya. Jadi kalau Anda orang Surabaya yang mau dapat rumah punya taman minimalis, mungkin Anda bisa pindah ke Malang ya. Oke ya. It's okay, no problem. Jadi harganya 400 juta, betul ya? 400 juta. Good, kita catat. Miserable-nya 400 juta. Jadi Bu Mami sama suami punya impian beli rumah minimalis seharga 400 juta. Apakah itu selesai? Belum. Karena kenapa? Karena kita mau mencapai. Caranya gimana? Nah, kita harus tahu lawannya kita itu apa. Tadi habis kita tahu angkanya 400 juta, maka sekarang harus kita lakukan DP-nya berapa. Kira-kira DP-nya berapa? Nggak tahu ya? Iya, nggak tahu. 202. Misalkan kalau kita sekarang hitung-hitung ya success people ya. Kalau kita misalkan mau ke bank ya, kan kita hari ini mungkin ada yang mau DP bisa lunas dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita mau DP aja, biasanya kalau 400 juta itu DP sekitar 30% ya masuk di bank harusnya oke ya. Berarti kalau 400 juta berarti DP-nya adalah 120 juta. Kalau 120 juta berarti sisa hutangnya munculnya adalah berapa? 280 juta sisanya. Kalau 280 juta kalau dibagikan 10 tahun, misalkan kita ngomong 10 tahun ya, kurang lebih 1 bulan tuh akan keluar harga sekitar kurang lebih ya, sekitar 3 juta per bulan. Jadi kalau ini kita ngomong kasar-kasar ya, saya people ya, saya bukan
agent properti, saya bukan orang yang ngitung, tapi kalau kita ngomong kurang lebihnya hitungannya adalah seperti ini kurang lebihnya ya. Kita ngomong kasaran aja, nggak sampai harusnya, tapi kurang lebih. Jadi kalau kita mau beli rumah harga 400 juta saja kita harus siapkan DP 120 juta, kita harus cicilan setiap bulan adalah 3 juta rupiah ya. Oke, kalau kita lihat hari ini berarti targetnya kita muncul nih sekarang. Untuk Pak Robi sama Bu Mami. Saya beli rumah 400 juta belum isinya, tapi yang penting DP-nya dulu saya harus kumpulin berapa? 120 juta. Asal kita bisa ngumpulin 120 juta, kalau 3 juta per bulan bisa nggak kira-kira? Bisa kalau 3 juta per bulan, betul? Sekarang ciri-cirinya gimana supaya kita hari ini bisa ngumpulin 120 jutanya? Betul atau betul? Nah, gimana cara ngumpulin 120 juta? Misalkan, kalau hari ini kita ngomong dari penghasilan kita hari ini, kita nambahkan penghasilan. Nah, baru A, achievable, kan smart ya. S, specific, and measurable, yang ketiga adalah A, achievable. Gimana cara capainya? Nah, bagaimana cara mencapainya? Simple. Kalau hari ini kita sudah bekerja dengan gaji dan kita bisa hidup dari gaji kita, maka kita perlu satu namanya penghasilan tambahan atau kenaikan income. Misalkan kalau Bu Mami sama Pak Robi ini punya kenaikan income 5 juta rupiah, berarti 120 juta kalau dibagi 5 juta, berarti Pak Robi sama Bu Mami bisa dapat rumah ini berapa tahun? Berapa tahun? Berapa tahun? 120 juta dibagi 5 juta. 5 juta per bulan. Berapa? Kita hitung ya. 5. Ya yang benar. 5 juta kalikan setahun itu 60 juta. Nah, berarti DP-nya akan terkumpul 2 tahun. Jadi berarti 2 tahun lagi DP buat beli rumah bisa tercapai. Asal punya penghasilan tambahan 5 juta rupiah. Dari penghasilan kita yang sudah ada. Atau kenaikan income, kenaikan penghasilan senilai 5 juta rupiah. Nah, success people, banyak orang akhirnya tidak berani membuat impian untuk beli rumah. Kenapa? Karena nggak tahu. Kayaknya kok DP-nya kok tinggi sekali 120 juta, sampai nggak bisa beli. 400 juta kayaknya nggak bisa beli. Nah, padahal kalau kita breakdown success people, itu tinggal nambahin penghasilan 5 juta per bulan. Nah, sekarang kalau saya cerita sama Bu Mami sama Pak Robi, saya hari ini sharing. Kalau saya ngomong penghasilan tambahan 5 juta rupiah, masuk akal nggak untuk kita capai? Masuk akal. Tapi kalau hari ini kita dapat 400 juta, gedenya udah di depan success people. Ya, makanya banyak orang hari ini tidak berani bermimpi. Karena mereka mikir apa? 400 juta besar sekali. Padahal kalau di breakdown impian seperti hari ini, success people hanya perlu dapat tambahan penghasilan 5 juta per bulan. Dan itu akan membuat kita jadi yakin, ternyata impianku bisa saya capai. Karena ada caranya, achievable. Terakhir, keempat, smart. S, specific, measurable, achievable, L, reason atau alasan. Nah, alasannya seperti apa? Kenapa kok Bu Mami hari ini mau beli rumah? Kenapa? Semakin banyak alasannya, success people semakin bagus. Apa alasannya? Why? Bu Mami, silakan. Pengen mandiri. Kepengen mandiri. Kenapa kepengen mandiri? Selama ini kan masih sama orang tua. Jadi Masih sama orang tua. Pengen punya rumah sendiri. Bagus. Apa lagi? Tambah banyak alasannya tambah bagus. Apa kira-kira? Kepengen urusan rumah tangga sendiri, ya kan? Jadi kalau misalkan nih success people ya, ada pertengkaran rumah tangga, misalkan ya, mertua nggak ngerti ya, gitu ya. Jadi contoh, kita ngomong tentang mungkin rumah sendiri itu gimana adalah sebuah kebanggaan, mungkin seperti itu ya. Dimana kita bisa punya waktu quality time bersama anak, ya, bersama suami, bersama istri, itu hal yang sangat luar biasa. Mungkin gitu ya, Mami ya. Jadi karena orang tua bisa punya rumah, masa kita anak nggak bisa punya rumah padahal kita hari ini sudah berumah tangga dan sebagainya. Ya, itu salah satunya. Itu ya Pak Robi ya, Mami ya. Betul ya Pak Robi ya. Sufficient nggak untuk beli rumah? Tuh, ya. Nah, reason ini bisa membuat satu yang namanya impian itu hidup atau mati. Contohnya apa? Semakin banyak alasannya semakin bagus. Ini bukan alasan Bu Mami. Ini mungkin alasan dari success people yang lain. Ya, jadi Anda punya reason tuh sampai membuat hati Anda itu bergelora, membuat hati Anda itu sampai panas. Misalkan gini, Pak, rumah saya itu gentengnya itu gampang bocor. Itu kenapa saya hari ini mau pindah rumah? Saya mau beli rumah sendiri. Contohnya lagi misalkan, Pak, tetangga saya itu
ngomongnya nggak enak, sukanya ngerasani Pak. Saya nggak suka, saya suka dihina Pak sama tetangga saya, misalkan seperti itu. Nah, itu berhubungan dengan perasaan. Paham ya maksud saya? Jadi kalau Anda ingat perasaan, waduh pulang rumah terus diejek sama tetangga, wah gede kok gak bisa beli rumah. Nah itu kita panas, kurang ajar ini ya, minta dipecel ini ya, minta dibuat rawon ini kan gitu ya, ya. Tapi itu yang membuat alasan kenapa kita harus beli rumah baru. Jadi haruslah alasan atau reason yang membuat Anda hidup. Itulah bedanya impian yang hidup dan impian yang sekedar keinginan dan hanya impian. Dan untuk Anda sukses, Anda hanya perlu satu impian yang hidup. Apapun alasannya. Misalkan lingkungannya nggak enak, apalagi gentengnya sering bocor, apalagi mungkin ada saudara yang ngomongnya nggak enak sama kita, sampai kita dihina atau apa mungkin, saya nggak ngerti satu people. Ada sendiri yang cari alasannya. Kenapa Anda harus punya impian? Kenapa Anda harus beli rumah? Ini salah satu contohnya. Reasonnya itu apa? Semakin banyak reason yang membuat Anda emosional, yang membuat Anda ini bersemangat, misalkan bukan cuma emosional ya, tapi bersemangat, maka itu sangat bagus. Saya dulu dari sepeda motor pengen naik mobil. Kenapa saya pengen naik mobil? Karena pada saat sepeda motor kepanasan. Setiap kali saya kena sinar matahari kepanasan, saya bilang ini loh satu alasan lagi. Kenapa saya harus beli mobil? Waktu hujan kehujanan, waktu hujan deras kena ke muka saya sakit. Saya tidak marah sama Tuhan. Saya cuma ngomong ini loh satu alasan. Kenapa saya harus beli mobil? Ketika saya sepeda motoran habis selesai hujan, ya saya sepeda motoran sudah lepas tuh semuanya. Saya sepeda motoran. Ada mobil yang melintas di depan saya. Mobilnya kena genangan air dan sekali seumur hidup saya melihat air bisa terbang. Air terbang, mendekat ya. Pilihan saya satu, menghindar bisa jatuh atau terima nasib. Dan sukses di bawah saya memilih terima nasib. Ya, jadi biar bahasa semua kena saya. Apa yang saya lakukan? Saya bisa aja marah dan memaki-maki mobil itu. Tapi itu tidak saya lakukan. Saya tidak mau jadi orang negatif. Apa yang saya lakukan? Saya ngomong sama diri saya. Ini satu alasan lagi. Kenapa saya harus beli mobil? Nah, jadi kalau Anda hari ini ada gangguan-gangguan tadi, jangan biarkan gangguan itu membuat Anda negatif, tapi biarkan gangguan itu menjadi motivasi bagi Anda untuk mewujudkan mimpi-mimpi Anda. Itu reason. Jadi semakin reasonnya semakin banyak, dia menjadi semakin kuat. Semakin akan banyak alasan kenapa Anda tidak boleh menyerah karena alasan itu. Dan saya punya banyak sekali alasan. Saya punya banyak sekali mimpi. Saya dulu kepengen bawa orang tua saya ke luar negeri. Pada saat saya capek, saya mikirnya apa? Ada mobil yang menunggu untuk saya beli. Ada orang tua yang menunggu untuk saya bahagiakan. Ada hari ini kalau saya hari ini capek, down, saya lihat orang tua saya. Siapa yang bisa bahagiakan mereka? Bukan orang lain. Saya yang bisa membahagiakan mereka. Dan itu yang memberikan saya alasan kenapa saya tidak boleh berhenti. Anda sayang sama anak Anda. Ketika Anda capek, buat anak Anda sebagai impian Anda, jangan sebagai alasan Anda. Anak bukanlah alasan, tapi motivasi. Nah, ketika Anda capek, Anda down, Anda lihat maka anak-anak Anda. Dan saya tanyakan sama diri Anda, apakah Anda mau mereka bahagia? Pertanyaan kedua, siapa yang bisa membantu mereka bahagia? Jawabannya adalah Anda yang harus mewujudkan. Dan itu yang membuat kita hari ini tidak bisa berhenti. Itu yang membuat kita hari ini mau terus berjuang untuk membanggakan anak kita. Dan itulah mimpi-mimpi kita hari ini. Ya, terjawab ya? Oke, P terakhir, smart. S specific, M miserable, A achievable, L reason, yang terakhir T adalah time range. Kapan mau mewujudkan mimpinya? Kapan mau DP 120 jutanya? Kapan mau penghasilan 5 jutanya? Ayo targetnya. Tadi kan ketemu tuh caranya. Caranya adalah dengan memiliki penghasilan tambahan 5 juta. Targetnya kapan mau punya penghasilan tambahan 5 juta per bulan? Bulan apa? Berapa bulan dari hari ini? Ayo. Nggak apa-apa, kan harus ada target. Kalau nggak ada target, nggak bisa dicapai. Jadi Anda semua juga, success people, Anda juga harus punya target. Nah, Bu Mami, targetnya, penghasilan 5 juta lagi, tambahan 5 juta, apa kira-kira? Berapa bulan dari ini? 6 bulan lagi. 6 bulan lagi, good. Ini minimal success people sudah ada satu namanya perkembangan. Ya, sudah ada target besarnya yaitu rumah, sudah ada ngerti lawannya, cicilannya berapa, DP-nya berapa, sudah ada alatnya dan sudah jelas target waktunya. Nah, tadi yang tadi remang-remang menjadi sekarang semakin jelas. Rumahnya sudah ada, harganya sudah ada, cara ngumpulin duitnya sudah ada, targetnya sudah jelas.
maka impian ini bisa dicapai. Tinggal Anda butuh alatnya apa. Nah, nanti kita akan evaluasi masalah alat. Tapi saya tidak akan bahas di sini masalah alat, karena kita belajar masalah 7 langkah awal dalam menjalankan sebuah bisnis. Ya, oke, saya akan lanjut kembali. Itu adalah smart. Ya, sekarang kita beralih ke rumah tangga yang kedua, yaitu Ibu Christine. Ya, Ibu Christine Christine Novita ini punya mimpi kepengen ke Jepang. Ya, spesifik. Jepang sudah spesifik? Sudah. Jelas kan, Jepang nggak ada Jepang 2 nih. Jepang ya kan. Nah, Jepang itu kalau mau dispesifik lagi mau kemana aja? Christine Novita. Atau dikenalnya namanya Meichen. Ya, Meichen kira-kira Jepangnya mau kemana aja? Sudah ada bayangan atau belum? Bayangannya ya ngajak anak-anak ke Disneyland, Disney Sea. Nah, ngajak anak-anak ke Disneyland dan Disney Sea ya, itu sudah ada. Pernah lihat videonya Disneyland sama Disney Sea? Pernah. Ya, mungkin agak keras sedikit suaranya Bu Meichen, jangan terlalu lemah lembut ya, karena kadang success people ini butuh yang keras-keras sedikit ya. Oke. Bu Christine ya, jadi kepengen ngajak anak-anak ke Disneyland dan Disney Sea. Pernah lihat videonya ya, masuk ke Disneyland pernah ya? Dan sekarang kita mungkin bayangkan, kalau kita ngajak anak kita masuk ke Disney Sea atau Disneyland, mereka senengnya gimana? Mereka mungkin langsung peluk Mickey, betul ya? Mungkin mereka peluk Minnie gitu ya. Mungkin mereka lucu-lucunya mereka senang gitu ya. Bisa bayangin nggak happy-nya mereka? Dan mereka mungkin nggak mikir sekolah. Betul ya? Mereka tidak mikirin apa, mereka cuma holiday bersama papa dan mamanya. Ya, betapa bahagianya. Nah, saya mau Bu Christine sekarang membayangkan kalau anak-anak itu dibawa ke Jepang, mereka mungkin bayangin pakai kimono. Bisa bayangin? Ya, jalan-jalan ke jalanannya Jepang, ya, nyobain makanan-makanannya, ya, happy-nya mereka, senyumnya mereka, itu impian yang spesifik. Ya, bisa pergi ke Disneyland ya, mereka bisa naik mainan ya bersama adiknya, cicinya ya, mereka bisa ya foto bareng keluarga 4 orang ya. Dan apalagi di masa pandemi ini, success people ya kita jarang bisa untuk liburan, jangankan di luar negeri ya, luar kota aja kita susah ya. Mungkin Bu Christine Novita ini sudah lama nggak liburan, jadi kan sudah membayangkan itu mungkin happy-nya, ngeri ya. Kasih lihat matanya soalnya nggak berbinar-binar nih success people, kayaknya habis ini menangis ini. Ya, jadi impian yang benar sebenarnya ketika Anda menceritakan mimpi itu, kalau benar, maka akan meneteskan air mata. Sampai meneteskan air mata. Tidak bicara masalah uang, tapi bicara masalah perasaan. Kalau itu adalah impian success people, sesuatu yang kita benar-benar mau, sampai itu bisa membuat kita meneteskan air mata. Karena itu impian yang hidup. Jadi impian yang hidup mungkin hari ini itu yang kita bahas, tapi nanti pulang harus dibayarkan kembali. Apa kira-kira? Dirundingkan kembali. Apa kira-kira impian yang hidup saya? Kalau sampai diem-diem di rumah itu sampai meneteskan air mata, tidak usah laporan sama saya, tidak apa-apa. Ya. Pak saya lagi nangis Pak, tidak usah. Ya. Tapi kalau Anda waktu mengingat, mengingat impian itu, lalu membuat Anda hari ini meneteskan air mata, maka itu adalah impian yang hidup milik Anda. Jadi selama impian itu belum membuat Anda meneteskan air mata, Anda harus cari lagi apa impian Anda yang hidup tadi. Karena impian yang hidup itu akan mencapek-capek hati Anda dan membuat Anda kepingin untuk mengejarnya, kepingin untuk mewujudkannya. Itu yang dinamakan impian. Ya, success people saya harapkan Anda juga memiliki impian. Ya, itu S spesifik, M measurable. Angkanya berapa, Bu Christine Novita? Ke Jepang satu warga. Berapa kira-kira? 80 juta, 4 orang ya, 1, 2, 3, 4 orang, 80 juta, masuk akal, 80 juta ya. Kalau backpacker bisa lebih murah lagi, ya. Tergantung ya, karena di Jepang backpacker aja mahal ya. Saya pernah makan kentang itu 50.000, ada di sini harganya cuma 5.000 rupiah, ya. Jadi Jepang salah satu negara Asia yang sangat mahal ya. Jadi kalau kita ngomong 80 juta memang itu angka yang masuk akal sekali kalau kita berada di Jepang. Bisa 50 juta juga bisa ya. Apalagi Jepang lagi ada promo visa, free visa. Saya jadi promosi Jepang ya. Oke, padahal dia menjajah bangsa Indonesia ya. Oke, nggak usah ke Jepang. Kita yang lalu belok lalu ya. Oke, itu adalah measurable. Angkanya sudah jelas 80 juta ya. Lalu achievable ya, achievable. Gimana cara capainya? Saya percaya kalau Bu Christine Novita mau sama suami
Kalau ke Jepang cuma 50-80 juta pasti bisa, ya. Tetapi kenapa hari ini belum bisa ke Jepang? Mungkin, ya mungkin ada permasalahannya adalah mungkin karena masalah waktu mungkin, ya karena toko atau usaha tidak bisa ditinggal. Nah, itu biasanya masalah pengusaha itu ada di sana, ya. Karena itu kita harus membuat sistem dalam bisnis kita supaya bisnis kita hari ini bisa ditinggal, kita juga bisa punya waktu untuk anak dan istri kita, ya. Oke, saya akan lanjutkan kembali. Mission achievable, ya. Gimana cara capainya, Bu Kristi? Gimana? Sudah nemukan caranya untuk capai ke Jepang? Belum. Harus dicari. Caranya gimana supaya bisa berangkat ke Jepang? Atau membuat suami mau ke Jepang. Suami pasti mampu kalau bayar ke Jepang. Tapi masalahnya mungkin karena usaha yang membuat mungkin repot di kotanya, jadi nggak bisa, gitu, ya. Nah, jadi mimpinya Bu Kristen gimana? Mungkin cara achievable-nya adalah mungkin usahanya di sistem supaya suami jadi punya waktu di usahanya, jadi bisa dilepas, terus bisa liburan ke luar negeri. Bisa nggak ya? Bisa? Berarti cara capainya achievable-nya adalah dengan cara membuat sistem dalam usaha suami. Itu salah satunya cara capainya, ya. Yang kedua, mungkin Bu Micen hari ini juga membuat sebuah bisnis, ya, di mana sebuah bisnis itu bisnisnya mungkin bisa jadi semakin besar, ya, dapatnya juga semakin banyak, ya, sampai lebih banyak daripada mungkin usaha suami. Akhirnya udah kan untuk 1 minggu tidak apa-apa, ya. Ya, mungkin itu solusi ya. Mungkin solusi achievable, ya. Jadi ya kita para pria memang satu orang yang punya visi besar, ya, punya mimpi besar, ya. Kita punya target besar yang kita pikirkan adalah anak dan istri. Kita kerja keras, tapi secara kita nggak sadar kadang banyak waktu kita terbuang untuk bekerja, sedangkan istri dan anak kita sebenarnya adalah butuh perhatian dari kita. Ya, karena itu kenapa saya membangun bisnis saya autopilot, success people, ya. Karena sebenarnya kalau kita mau ngomong uang itu sangat berharga, tapi keluarga itu juga sangat berharga. Karena itu jangan tukarkan nyawa Anda atau waktu Anda hanya untuk uang saja, ya. Tapi Anda harus bangun sebuah bisnis autopilot, pakai sistem sehingga Anda juga punya uang dan punya waktu. Bahasa kerennya adalah Anda punya waktu untuk menikmati uang Anda dan Anda punya uang untuk menikmati waktu Anda. Jangan dibalik, ya. Jangan dibalik, nggak punya waktu, ya, nggak punya uang, ini paling susah, ya. Sudah nggak punya waktu, nggak punya uang. Jadi pastikan Anda punya uang dan Anda punya waktu. Jadi usaha Anda harus disistemkan, harus di-autopilotkan. Ya, oke, kita lanjut lagi ke sini. Ya, itu achievable-nya sudah ada, ya. Antara harus membangun sistem dalam bisnis suami, dan yang kedua adalah membangun satu bisnis lagi yang hasilnya juga bisa jauh lebih besar, sehingga kalau tutup usaha kerugiannya bisa tertutup dari bisnis yang lain, misalkan seperti itu, ya. Reason, kenapa mau ajak anak-anak keluarga bersama dengan suami ke Jepang? Why? Kenapa alasannya? Kenapa Jepang? Kenapa bukan Korea Utara saja sih, Bang? Ya. Kita ketemu dengan Kim Jong Un. Oke, kenapa? Kenapa harus Jepang? Why Jepang? Ya, pengen naik. Kepengen ke Jepang. Kurang masih alasannya. Apa lagi? Apa yang membuat Bu Kristen ini sampai suka sekali sama Jepang? Apa kira-kira? Di sini kan ada di Hong Kong, tapi kenapa pilihnya Jepang? Budayanya mungkin? Ya, budayanya. Terus mungkin orang-orang di jalan itu pakainya kimono, ya. Kalau di Korea Utara itu pakainya seragam, ya, bukan pakai kimono. Tapi kalau di Jepang pakainya kimono, mungkin kayak gitu, ya. Apalagi? Makanannya ada sushi, ya, betul. Apa yang suka? Sushi? Apalagi? Snack-snacknya itu kan enak-enak. Snack-snacknya itu enak-enak. Wah, ya saya nggak ngerti snack-snacknya Jepang, ya. Sushi saya jarang makan juga. Ada yang namanya sashimi mungkin suka? Oh, sashimi nggak suka, sama seperti saya, ya. Saya disajikan sashimi, saya ambil daging mentahnya itu saya masukkan ke sop, ya. Padahal yang mahal itu adalah yang mentah tadi, ya. Oke, sashimi itu reasonnya sudah mulai muncul loh, ya. Tadi harus Bu Kris ini harus lagi menggali lagi, ya. Jadi menggali reasonnya apa? Harus benar-benar reason tuh benar-benar sangat kuat sekali. Why Jepang? Karena waktu saya dari dulu dari kecil ke Jepang tapi belum bisa terlaksana. Tambah lagi alasannya, semakin alasannya banyak dan alasan itu semakin berpengaruh sama hati kita, maka impian itu akan cepat tercapai. Percaya sama saya. Jadi ya itu baru satu. Kalau saya nulisnya 33 success people, ya. Wah, serakah Pak Indra, kan impian itu gratis, ya. Kalau impian itu gratis jadi nggak ada masalah kalau hari ini ada buat yang banyak, ya. Karena bagi Tuhan 1 juta sama 1 miliar sama 10 miliar sama kecilnya bagi Tuhan. Jadi kita harus berani buat bermimpi.
Sesungguhnya success people, seseorang yang percaya bahwa Tuhan itu ada, mereka harus percaya bahwa segala sesuatu itu mungkin. Jadi dare to dream, beranilah buat bermimpi. Oke, ya, kita sudah jalan setengah jam nih, hanya bahas langkah pertama yang namanya impian. Ya, Bu Christine tinggal satu lagi terakhir, setelah reason. T, smart. S, specific, measurable, achievable, reason. Ya, yang terakhir adalah time range. Kapan mau diwujudkan ke Jepang? Targetnya berapa? Berapa lama? Ya nunggu corona. Nunggu corona selesai. Wah, memang kalau punya banyak tabungan itu enak. Gitu, ya. Tinggal gimana caranya ngerayu suami gitu ya. Jadi targetnya harus ada. Mungkin tahun depan, good tahun depan. Jadi hari ini Bu Kristi sudah tahu achievable-nya, yaitu cara capainya, yaitu harus membuat sistem dalam usaha keluarga atau usaha suami. Ya, yang kedua adalah harus mempunyai penghasilan yang tinggi juga, yang menyamai atau melebihi, kalau misalkan lebih bagus ya. Semakin banyak suami istri dapat income juga itu semakin besar ya, semakin bagus juga ya. Jadi Bu Christine punya waktu time range selama 1 tahun ini untuk membuatkan sistem supaya punya waktu dan bisa jalan-jalan tanpa perlu terima telepon. Ya, oke. Lanjut, success people. Ya, ini langkah yang pertama, yaitu impian. Langkah berikutnya cepat sekali. Ya, memang yang paling lama adalah impian. Kenapa? Karena impian adalah sangat penting dan itu bahan bakar. Kalau Anda kehabisan impian, Anda akan kehilangan segalanya. Anda kehilangan semangat, harapan, perjuangan, daya juang, Anda akan hilang semua. That's why impian itu menjadi nomor 1 dan paling penting. Saya membahas impian pasti paling lama. Karena impian itu sangat luar biasa dan itu mempengaruhi. Jadi nanti PR-nya juga bagi success people, ya nanti malam Anda sambil merenung lagi apa impian yang hidup dalam diri Anda. What is your passion dream? What is your passion dream? Apa impian yang paling Anda kepingin? Apa impian yang hidup yang Anda miliki? Ya, oke, yang kedua sekarang yaitu 100% user, ya 100% user. Sebelum hari ini kita membangun sebuah bisnis, kita ingin menjual sebuah produk success people, kita harus tanya sama diri kita mau pakai nggak? Itu yang kita harus tanya. Saya hari ini mau jual bolpen ini. Saya mau pakai bolpen ini nggak? Saya mau nggak beli bolpen ini? Kita tanya sama diri kita dulu. Saya mau beli ini nggak? Nggak mau. Kalau kita sendiri saja nggak mau beli dan nggak mau pakai bolpen ini, kenapa kita harus jual bolpen ini? Karena success people hari ini tidak mungkin pengusaha Sony hari ini kalau ditanya ini. Ya, Pak, ini contoh pengusaha TV Sony, ya, mungkin Ibu lah, ya, Bu Mami. Saya pengen tanya, Bu Mami, kalau Bu Mami ini pengusaha TV Sony, saya tanya, TV apa yang terbaik yang ada di Indonesia? TV apa? Ya Sony. Ya Sony, jelas. Kenapa? Karena pengusaha Sony. Ya jangan sampai nyebut kompetitornya, ya nggak laku, tutup nanti ya. Betul? Nah pasti jawabnya Sony. Tapi saya bertandang, saya mampir ke rumahnya Bu Mami sama Pak Robi, terus saya lihat TV-nya Panasonic. Kira-kira saya jadi percaya? Nggak mungkin percaya, betul nggak? So, kalau kita mau sukses dalam bisnis kita harus jadi 100% user. Anda mau nggak pakai produk Anda? Kalau Anda tidak mau pakai produk Anda, maka orang lain juga tidak akan mau pakai produk Anda. Jadi sebelum Anda bisa menjual produk ke orang lain, Anda harus berhasil menjual produk ini kepada diri Anda sendiri. Dan itu namanya 100% user. Anda harus percaya, kalau hari ini saya ditanyain, kebetulan saya bergerak di bidang kesehatan, saya di bidang makanan dan minuman. Kalau hari ini Anda tanya, kopi apa yang terbaik, saya akan jawab kopi 5-in-1 milik perusahaan saya. Saya akan sampaikan itu. Kenapa? Karena saya 100% user dan hari ini saya mencintai perusahaan saya. Kalau Anda ingin sukses di bisnis Anda, maka Anda harus mencintai usaha Anda. Sesuatu yang dicaci maki, sesuatu yang Anda benci, tidak akan menjadi berkat dan rezeki dalam kehidupan Anda. Jadi kalau hari ini Anda mau sukses, termasuk Anda success people, Anda mau sukses, Anda harus mencintai perusahaan Anda harus mencintai produk Anda harus mencintai kegiatan yang Anda lakukan. Karena sesuatu yang dimulai dari cinta akan menimbulkan satu namanya kehidupan. Anda di rumah mungkin punya tanaman. Kalau Anda nggak percaya, silakan Anda siram tanaman itu dengan maki-maki. Oh, kamu tanaman bodoh, kamu tanaman jelek, kamu cuma bisa merepotin saya. Coba lihat. Tanamannya tidak akan berkembang secara pesat. Tanaman itu akan mungkin berbuah, tapi buahnya itu akan masam. Mungkin tanaman itu tidak akan tumbuh tinggi. Kenapa? Karena kita tidak mencintai tanaman itu. Jadi hari ini kalau kita mau sukses, tapi tanaman hari ini, kalau hari ini ditanam dengan rasa cinta. Kita perhatikan benar tuh kok bagusnya tanaman ini,
cantik sekali bunganya, buahnya kok bagus sekali. Nanti alhasil mereka akan tumbuh dengan baik, mereka akan berbuah, bahkan mereka akan bermanfaat buat tetangga-tetangga. Meskipun mungkin tetangga ngambil buahnya nggak izin, gitu ya. Makanya kalau Anda lihat successful, orang yang hari ini sering gembira, ya, sering sukacita merawat tanaman, biasanya buahnya itu bisa banyak sekali. Diambilin orang, ya, bukan tambah habis, tapi semakin berbuah banyak. Itulah dalam ngomong kehidupan. Kehidupan kita juga gitu, ya. Kalau kehidupan kita berjalan, kita mau sukses di bidang usaha kita harus mencintai usaha kita. Kita harus mencintai orang-orang yang ada di dalamnya. Kita harus mencintai produk-produknya kita. Dan kita harus menjadikan mereka bagian dalam kehidupan kita. Dan kalau kita hari terus menjaganya dan merawatnya secara luar biasa, maka usaha kita akan menjadi buah. Dan buah itu akan menjadi buah yang manis. Yang bukan cuma berdampak untuk kita, tapi juga berdampak untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi itu success people, ya. Jadi yang kedua, langkah kedua adalah 100% user. Nah, yang ketiga sekarang, success people, kalau Anda mau sukses, langkah yang ketiga, Anda butuh satu namanya daftar nama. Nah, ini penting sekali. Daftar nama itu adalah bahan bakar dalam menjalankan bisnis apapun. Itu daftar nama. Daftar nama dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hot market. Hot market adalah pasar panas. Pasar panas adalah teman dekat kita. Saudara kita itu hot market. Teman kita langsung itu hot market. Yang kedua namanya warm market. Warm market itu pasar hangat. Pasar hangat itu apa? Temannya teman kita. Ya, contoh nih, ya, saya kenal Bu Christine, saya kenal dekat sama Bu Christine. Maka Bu Christine ini hot market saya sendiri, karena teman dekat. Ya, terus Bu Christine ini punya kenalan Bu Mami sama Pak Robi. Maka Bu Mami sama Pak Robi adalah warm marketnya saya. Kenapa? Karena masih kerasa hangat Pak Robi sama Bu Mami. Kenapa? Karena yang kenali Bu Christine. Nggak langsung kenal saya. Kalau kenal saya langsung hot, ya. Tapi karena kenalannya dari kenalan, namanya warm market. Yang ketiga namanya cold market. Cold market adalah pasar dingin, yaitu pasar orang-orang yang tidak kita kenal. Itu namanya cold market. Nah, Anda juga harus bisa mencari daftar nama ini baik dari hot market, terus warm market dan cold market. Nah, gimana caranya? Anda silakan bikin daftar nama. Kalau hari ini Anda sebuah bisnis, maka bisnis itu kan pasti ada yang namanya mitra. Anda cari mitra kerja, reseller Anda mungkin, dropshipper Anda mungkin, ya. Yang kedua adalah mungkin pelanggan Anda. Jadi ada 2 biasanya, ya. Dijadikan mitra atau dijadikan pelanggan. Jadi biasanya seperti itu. Nah, success people, Anda perlu menulis dan Anda perlu untuk memikirkan dari hot market Anda tadi, siapa saja yang cocok menjadi penjual Anda. Siapa saja yang cocok menjadi mitra Anda. Dan siapa yang kira-kira cocok menjadi pelanggan Anda. So, caranya gimana? Saya akan kasih contoh. Jadi kalau ingin membuat daftar nama, Anda harus juga membuat satu namanya buku pakai daftar nama. Ya, yang pertama adalah tulis nomor mungkin, ya, terus untuk membedakan supaya rapi. Ya, yang kedua adalah nama. Setelah itu adalah nomor HP. Mungkin Anda juga perlu catat nomor HP, gitu ya. Setelah nomor HP Anda catat, mungkin Anda perlu satu yang namanya membaca psikologis dari teman Anda. Anda perlu membreakdown tentang teman Anda. Gimana caranya saya bisa mengenal teman-temannya Bu Mami? Padahal saya nggak kenal. Bu Mami kalau menjelaskan sama saya juga bingung siapa yang kira-kira hari ini bisa ditawarkan. Maka kita kan bermain dalam soal data. Caranya gimana? Saya akan baca temannya Bu Mami, tapi dengan cara data. Caranya gimana? Saya punya kolom-kolomnya. Namanya adalah Fast and Pay. Apa itu Fast and Pay? Fast, F-A-S-T. Oke. Bu Mami, ya, tolong sebutkan nama teman Bu Mami 2 orang aja. Siapa kira-kira? Siapa saja? Siapa saja? Kira-kira siapa teman? Diana. Diana. Satu lagi? Nurul. Nurul. Oke. Terus Pak Robi, 2 orang nama temannya. Yongki sama Heri. Heri, ya. Ferry. Pakai V atau F? F. Ferry. Oke. Bu Christine, 2 orang nama temannya. Debbie dan siapapun. Regina, Debbie dan Regina. Oke, sekarang saya akan membaca ke 6 orang teman dari masing-masing ini. Kita akan membaca siapa yang bisa ditawarkan dan kira-kira apa yang saya bisa baca dari 6 orang teman kita ini. Oke, ya. Bu Mami, Diana.
Saya tadi bilang bahwa untuk membaca breakdown psikologi dan keadaannya dia, maka kita butuh satu yang namanya FAST. Oke, sekarang saya catat F, saya akan gambar A, S, T. Dan kalau punya, saya akan kasih tik. Nanti Anda bisa lihat di layar ini, ada contohnya nanti. Oke. Bu Mami, Diana, F, secara finansial, dia bisa nggak join jadi mitranya, mitra kerjanya Bu Mami, investasi dan masuk ke bisnisnya Bu Mami? Bisa nggak? Bisa. Bisa. So kita kasih centang satu, ya. Oke, A, antusias. Apakah Diana ini orangnya antusias? Antusias itu maksudnya dia kepingin sukses, dia pengen kerja, dia mau kerja. Antusias. Atau kurang? Itu cuma jalani aja, ya yang penting cukup makan, ya nggak apa-apa, malas-malasan. Yang mana kira-kira? Antusias. Antusias, tentang nggak berani. Mami ngomong kalau nggak antusias, karena ini temennya ya. Jadi bahaya nanti kalau misalkan Bu Diana jangan-jangan nonton video ini gitu ya. Oke, antusias. S, supel nggak anaknya? Tapi ingat ya, Diana itu nama temannya banyak sekali namanya Diana. Jadi mungkin bukan Anda yang dimaksud Bu Mami ya. Oke. S, supel nggak anaknya? Diana itu. Sama temannya gitu. Sama semua orang, supel nggak? Gampang bergaul nggak dia? So dia S, ya success people, dia punya supel. T terakhir, teachable. Apakah orangnya teachable? Teachable itu dia masih menerima dan mau belajar dari orang lain. Mau? So titik lagi. Syaratnya adalah kalau punya 4, tadi saya bilang fast and pay, ya, fast dan pay, ya. Oke, setelah saya klik fast ini, saya klik pay di sini. P itu adalah prioritas. Jadi kalau saya bilang fast tadi, F itu adalah finansial, A itu adalah antusias, S itu adalah supel, T adalah teachable, dan P itu adalah prioritas. Kalau orang itu punya 4-4-nya, fast ini ada semua, maka dia masuk prioritas pertama. Kasih tanda angka 1. Kedua, nurul. Secara finansial bisa join? Bisa. Bisa. Oke. Antusias? Enggak. Step. Supel? Enggak. Tidak juga. Teachable? Mau belajar anaknya? Mau. Tentang. Nah, syarat masuk P1 atau prioritas pertama, success people, dia punya 4-4. Nah, syarat masuk prioritas yang kedua, dia punya A sama T. Boleh dia nggak punya finansial, dia nggak punya uang, boleh nggak apa-apa. Tapi yang terpenting success people, dia punya satu yang namanya antusias. Jadi orang ini harus punya antusias. Kalau nggak punya duit, tapi nggak mau kerja keras, selamanya nggak akan jadi orang sukses. Tapi kalau nggak punya duit, tapi masih mau kerja keras, so dia masih bisa diperhitungkan. S, supel. Anaknya boleh tidak supel success people. Anaknya boleh nggak punya teman banyak. Tapi yang terakhir dia punya T, itu teachable, yaitu mau belajar. Karena kalau nggak punya teman, kalau nggak punya uang, tapi anak ini mau maju, mau antusias buat sukses, dan dia mau untuk belajar, maka dia pasti bisa sukses. Jadi syarat masuk prioritas yang kedua adalah dia punya minimal A dan T, antusias dan teachable. Asal punya dua ini success people, dia masuk prioritas yang kedua. Jadi kalau kita lihat di Nurul ini, A sama T-nya, A-nya apakah ada? Tidak ada. Berarti kalau A-nya nggak ada, dia masuk prioritas yang ketiga. Jadi syarat masuk P2 harus ada salah satu. Begitu salah satu tidak ada, meskipun uangnya banyak, tapi dia tidak antusias atau anaknya malas-malas. Meskipun temannya banyak, tapi ternyata dia ini tidak mau belajar, dia masuk prioritas yang ketiga. Ya, karena untuk sukses tidak hanya dibutuhkan uang yang terutama. Orang boleh nggak punya uang, tapi dia nggak boleh punya modal keinginan. Dia kalau nggak punya modal keinginan, dia nggak punya modal mau belajar, maka orang tidak ada harapan. Tapi kalau orang ini tidak punya uang, tidak punya teman, tapi masih punya kemauan untuk sukses, masih mau hari ini untuk belajar, maka orang ini masih bisa sukses. Biasanya success people saya hanya akan menerima mentoring hanya dari distributor yang memiliki minimal A dan D. Saya tidak melihat ekonomi dari distributor saya atau anak didik saya. Tapi saya melihat apakah dia punya keinginan untuk sukses dan apakah dia mau belajar. Asal dia punya dua ini, saya akan mentoring dia sampai dia sukses. Jadi itu ya masuk prioritas yang kedua. Oke, jadi sudah cukup jelas Bu Mami? Jelas ya? Oke, sekarang kita ke Pak Robi. Yongki, secara finansial bisa jadi reseller Anda atau bisa jadi mitra kerja Anda nggak Pak? Bisa. Antusias nggak anaknya Pak? Antusias. Supel nggak Pak? Supel. Teachable nggak Pak? Yes. Jadi kalau punya 4-4-nya, maka dia masuk prioritas ke 1. Ya. Yang kedua, Ferry, secara finansial bisa. Antusias?
Nggak begitu. Saya straight? Ya. Oke. Super? Ya. Ya. Teachable? Ya. Berarti masuk P? Coba cek. Ya. Betul. Ya masuknya P3 ya. Jadi kalau nggak ada A sama T langsung masuk, lempar ke P3 ya. Masuk P3. Oke. Bu Megan atau Bu Christine hari ini? Debbie bisa join bisnisnya Bu Christine? Mampu? Ya, mampu. Kalau Ya. yang 1,5 nggak? Nggak apa-apa, yang penting dia bisa dia punya keuangan nggak untuk gabung? Bisa, tentang. Antusias nggak anaknya? Iya. Antusias. Supel nggak? Iya. Yes. Teachable nggak? Yes. Berarti punya 4 masuk P1. Kedua, Regina. Finansial? Ya. Antusias? Tidak. Supel? Ya. Teachable? Ya. So dia masuk P3. Nah, bagi Anda successful, kerja haruslah berdasarkan skala prioritas, ya. Jadi bekerjalah dengan prioritas yang terbaik, ya. Di depan saya kenapa saya bilang mereka orang luar biasa? Karena minimal mereka ada P1 dan P2, ya. Minimal mereka hari ini punya 4-4-nya dan mereka hari ini minimal punya A sama T. Pokoknya syarat untuk sukses itu A sama T, successful. Kalau biasanya saya ketemu P3 dan memang benar-benar dia orang P3, biasanya saya hanya buat sebagai latihan presentasi saja. Ya, kenapa? Contohnya, ada orang yang sangat kaya, tapi dia malas kerja. Dia punya banyak teman, tapi dia nggak mau belajar. Jadi Anda mau tawarkan dia peluang bisnisnya pun, persentase untuk dia gabung itu kecil sekali. Persentase untuk dia bergerak itu kecil sekali, karena dia sudah malas. Gitu ya. Jadi gimana Pak caranya? Dibuat nggak apa-apa, tetap ditawarkan. Siapa tahu dia mungkin tidak bisa jadi reseller Anda atau mitra bisnis, tapi bisa jadi pelanggan Anda. Atau minimal kalau dia nggak jadi pelanggan Anda buat latihan presentasi. Anda buat latihan nawarkan orang, tapi Anda sudah siap. Kalau prioritas yang ketiga, kebanyakan ditolak. Tapi nggak apa-apa, dibuat sparring partner. Wah ini pasti nolak saya. Jangan nggak ditawarin. Jadi semua harus ditawarin, tapi sudah tahu, kayaknya nolak saya. Tapi kalau ketika kita tawarin success people, terus ternyata dia mau gabung, dia mau berubah, jangan kita ngomong, oh saya nggak mau kamu juga. Ya, jangan ditolak juga ya. Namanya berkat dan rezeki tidak boleh ditolak. Tapi ngerti maksud saya ya. Jadi kalau nawarkan orang harus nawarkan semuanya. Ya. Nah itu kalau kita ngomong masalah daftar nama hot market success people. Nah selain hot market sendiri, kita juga punya satu yang namanya warm market tadi. Ya, jadi kita bisa minta kenalan. Kayak contoh hari ini saya tadi sudah minta 6 orang referensi kepada 3 orang success people di depan saya ini. Ya, artinya apa? Saya sudah punya 6 daftar nama baru. Maka solusi berikutnya adalah saya hari ini mengajak mitra-mitra saya ini untuk bisa mengundang yang bersangkutan supaya kita bisa ketemu, mungkin via online, via Zoom meeting ya, supaya kita bisa presentasi, terutama prioritas yang pertama itu yang ditawarkan duluan. Maka saya akan memberikan waktu saya untuk prioritas pertama tadi. Oke, success people, saya akan lanjutkan. Itulah daftar nama untuk orang-orang yang kita kenal. Namun kita tahu sendiri success people ada satu namanya daftar nama dari orang yang kita tidak kenal. Nah, contohnya adalah dari daftar nama dari orang yang tidak kenal dan netizen. Karena kita tahu netizen itu sangat besar sekali. Nah, gimana caranya? Maka kita tahu daftar nama netizen itu mulainya dari mana? Ternyata success people daftar nama netizen itu kalau kita cek sekarang background itu munculnya bisa dari Instagram, bisa dari Facebook, bisa dari WA, bisa dari Telegram. So kita kan mulai belajar tentang Facebook dan Instagramnya. Dan tetapi saya tidak bisa membahas hal ini karena kalau kita bicara masalah coding Facebook atau pemrograman atau algoritma dari Facebook dan Instagram itu sangat luas sekali ya. Anda hari ini bisa pakai Facebook Ads, IG Ads misalkan, atau Anda hari ini bisa pakai YouTube, mungkin Anda bisa pakai macam-macam ya untuk mengambil daftar nama secara netizen atau secara cold market, yaitu orang-orang yang Anda tidak kenal ya. Oke, saya akan lanjutkan kembali. Tadi adalah langkah yang ketiga adalah daftar nama. Nah, sekarang daftar nama itu ditulis untuk apa? Daftar nama itu ditulis untuk langkah yang keempat, success people, yang namanya adalah mengundang. Jadi daftar nama Anda dipakai adalah untuk diundang. Jadi Anda silakan mengundang mereka, baik ketemu secara online, baik ketemu secara offline, untuk mempresentasikan produk maupun mempresentasikan satu yang namanya bisnis Anda ya. Jadi daftar nama Anda dibuat adalah untuk mengundang, langkah yang keempat ya. Caranya mengundang gimana? Simpel sebenarnya, ada 2 juga. Yang pertama, kalau sudah kenal namanya hot market tadi, langsung aja ditelepon ya. Contoh nih, saya sama Bu Christine Novita, saya kenal dekat karena teman baik saya. So saya angkat telepon saya akan langsung ngomong, saya ada produk serat karbon, misalkan ada waktu nggak untuk ketemu, saya ada produk pembalut yang bisa dijual di usahanya
Bu Christine, kebetulan Bu Christine punya apotek, jadi saya telepon, yuk hari ini bisa kerjasama nggak? Saya bisa kirimkan sampelnya. Kalau hari ini saya mampir ke sana, yuk saya kasih informasinya dan sebagainya. Itu mengundang. Mengundang adalah untuk membuat janji. Ya, janji itu apa? Nah, itu langkah yang kelima. Setelah ketiga daftar nama, keempat mengundang, yang kelima adalah presentasi. Jadi kalau kita bilang offline, maka kita ngundang untuk buat janji temu, offline maupun online, dan kita lanjutkan dengan cara presentasi. Ini kita masih ngomong hot market, kita nggak ngomong cold market. Kalau cold market kita tahu kita tinggal posting di media sosial, tetapi yang saya bahas di sini adalah offline-nya dulu ya. Jadi secara offline Anda nulis daftar nama untuk Anda undang, setelah Anda undang adalah untuk Anda presentasi ya. Nah, Anda presentasikan peluang bisnis Anda, keuntungan mereka gimana supaya mereka hari ini bisa mau membantu Anda, dan selanjutnya adalah Anda mungkin presentasikan, kalau masih nggak mau Anda bisa presentasikan produk Anda juga, siapa tahu kalau dia tidak bisa jadi mitra, minimal dia bisa jadi pelanggan Anda. Nah, setelah yang kelima presentasi, langkah yang keenam success people adalah follow up. Nah, ini yang banyak orang salah. Orang berpikir begini, saya setelah presentasi, maka kerjaan saya selesai. Salah. Kunci utama membangun bisnis bukan pada saat presentasinya, tapi justru pada saat follow up-nya. Karena rata-rata orang membeli itu jarang sekali, persentasenya kecil sekali, di pembelanjaan atau presentasi yang pertama kali. Hari ini saya masih ingat dengan kejadian beberapa bulan yang lalu. Di iklan beranda saya itu ada iklan tentang sepatu. Dan saya merasa saya sudah punya sepatu, dan apalagi saya baru beli sepatu pada saat itu, dan saya merasa saya tidak perlu beli sepatu. Tapi iklan itu terus masuk setiap hari, karena saya lihat Facebook terus ya. Jadi itu muncul terus iklan tentang sepatu. Saya ditawarin sepatu dan sepatu. Sampai akhirnya dari yang tidak kepingin itu, jadi saya lihat, oh ya keren juga ya model sepatunya ya. Nah cuma ngomong keren aja. Tapi saya nggak beli, tapi saya nggak usah beli. Kenapa? Karena saya baru beli sepatu baru. Itu aja belum habis kepake. Tapi apa yang dilakukan? Dikirimin terus, di follow up terus sama Facebook. Itu kenapa? Karena saya klik. Ya, kebetulan ada gambar sepatu, saya suka sepatu, saya klik Adidas. Cuma lihat aja, Anda sudah masuk ke coding atau algoritmanya Facebook. Dan Facebook kan terus follow up Anda. Dan saya lihat sepatu-sepatu itu kok bagus, saya lihatin terus. Ya. Mulai dari pertama tidak tertarik sampai akhirnya mulai ngomong bagus. Mulai ngomong bagus saya nggak beli. Kenapa? Karena saya nggak butuh juga, masih ada sepatu barusan beli juga. Saya nggak beli, saya biarin. Tapi berhari-hari saya terus di follow up terus. Dan satu ketika salah seorang teman saya, murid saya juga yang sudah jadi direktur hari ini, namanya Bu Edi, memberikan sebuah informasi yang sangat luar biasa. Pak Hendra, ada diskon sepatu 60%, Pak. Yang tadinya cuma ngomong apa? 60, ada yang 70% juga. Yang tadi saya cuma mau bagus, ya, tapi nggak jadi beli karena dibungkus marketing, dibungkus yang namanya promo, yang tadinya keinginan malah melangkah. Paham maksud saya? So nggak ada namanya orang kadang pembelanjaan satu kali itu jalan. Biasanya orang tuh pembelanjaannya baru bisa di follow up beberapa kali. Nah ketika saya klik, ya, ternyata yang diskon 70%, 80% itu model sepatu lama-lama. Ya. Tapi saya penasaran, saya scroll lagi ke bawah. Saya scroll lagi ke bawah, saya scroll lagi ke bawah, sampai ada sepatu yang memang tadi saya sudah lihat bagus, muncul lagi di sana. Model yang terbaru, fresh, dikasih apa? Editan-editan yang bagus fotonya. Wah, saya lihat, bagus sekali ya. Akhirnya nggak jadi beli. Terpaksa habis diklik, ada diskon 30%. Wah, lumayan. Tadinya nggak ada diskon, sekarang ada diskon. Yang tadinya saya nggak mau beli, bungkus, bawa pulang 3 sepatu. Bisa bayangin, saya beli 3 sepatu. Ya, itu yang racuni Bu Edi. Ya, kenapa? Karena saya pun termakan. Gitu. Kenapa? Karena marketing itu ngomong tentang diulang. Jadi Anda promosi itu kalau satu kali presentasi ke orang, Anda nawar satu presentasi. Kadang orang itu mungkin tertarik, tapi dia jual mahal. Wah, aku nggak senang produk ini. Paham nggak maksudnya? Karena Anda baru nawarinnya satu kali. So apa yang dilakukan? Anda harus follow up, nawarinnya berkali-kali. Tapi nawarinnya jangan langsung hard selling. Jangan langsung, mau nggak? Gitu. Ya, Anda hanya perlu nawarin satu kali, selesai dia nggak mau. Apa yang dilakukan? Posting terus di story Anda. Kita tuh punya Facebook, punya Instagram, punya WA, masing-masing 3 ini punya story terus dan punya feed. Maka yang Anda lakukan, Anda posting terus dan Anda story-nya Anda terus kasih story. Jadi Anda ngirim barang itu Anda, ini loh guys, thank you pemesanannya, di foto, masukin story, masukin feed, 3-3.
Anda lihat story, siapa saja yang nonton story Anda. Ternyata orang yang Anda tawarkan juga nonton, good. Tapi belum komen, nggak apa-apa. Lagi yang lain, produk lain lagi, produk yang Anda jual. Tapi Anda terus posting, itu sama dengan follow up mereka. Jadi follow up itu nggak mesti, Bu Mami gimana? Barangnya sudah habis. Ya, saya hanya perlu hari ini follow up Bu Mami dengan cara gimana? Dengan cara saya story. Itu aja yang saya butuh. Saya story terus, ini barang saya laku. Barang saya laku banyak. Kirim lagi thank you pelanggan Bapak I, Bapak A, Bapak B, Ibu C, Ibu D, Ibu E. Yang tadinya dia ketemu. Banyak yang mau. Terakhir Anda bungkus. Khusus promo kemerdekaan. Diskon 75.000. Pembelajaran minimal 1 juta rupiah. Atau cuma 75.000, 1 jutanya nggak usah. Kenapa? Waktu dia kontak pada ngomong pembelajaran minimal 1 juta rupiah. Paham ya? Itu untuk menarik orang supaya bisa interaksi sama Anda. Terus Anda lihatin story Anda. Ternyata setelah Anda lihat story Anda, orang yang Anda tawarkan tadi, ngeliatin story Anda terus. Maka Anda tahu, setiap hari dia ngikutin saya nih. Wah, berarti dia tertarik nih. Nah, kalau selama seminggu itu ternyata dia belum kontak Anda yang kontak dia. Sis, gimana kabarnya? Anda sudah menang. Karena Anda mengerti bahwa dia menyenangi atau tertarik dengan story Anda. Dengan produk ini sebenarnya. Jadi Anda bisa pepet terus dengan cara story itu terus. Jadi kadang orang nggak beli pada pembelajaran pertama. Tapi orang bisa beli di presentasi Anda atau follow up Anda yang ke-10, yang ke-13, yang ke-15. So itu kenapa Anda perlu story setiap hari. Nah itu kurang lebih success people, pentingnya Anda follow up. Dan follow up harus dijalankan dengan soft selling, bukan hard selling. Ya, dan satu ketika Anda perlu langsung kontak, Anda langsung panggil. Caranya itu Anda lihat perilaku mereka dari story-story Anda, siapa saja yang nonton story Anda. Jadi kurang lebihnya deh. Itulah langkah yang ke-6 yaitu follow up. Jadi success people, Anda harus bisa melihat jangka panjang bahwa bisnis Anda adalah bisnis selamanya. Kalau bisnis Anda adalah bisnis selamanya, maka Anda penting hari ini untuk menjalankan bisnis secara konsisten setiap hari. Ya, kalau Anda posting ini setiap hari, maka akan ada banyak orang hari ini yang juga ngeliatin story-story Anda dan feed Anda. Itulah kenapa bisnis butuh waktu untuk dibangun. Ya, jadi langkah yang ke-6 yang terpenting bukan presentasinya, tetapi adalah follow up-nya. Tapi kalau Anda presentasi, tidak pernah presentasi ya, tidak mungkin terjadi satu yang namanya follow up. Jadi Anda penting juga melakukan presentasi. Ya, oke. Langkah yang ke-7. Jadi langkah yang pertama adalah impian, yang kedua adalah 100% user, yang ketiga adalah daftar nama, yang keempat adalah mengundang, yang kelima adalah presentasi, yang keenam adalah follow up, dan yang ketujuh terakhir adalah pengembangan diri. Ya, kenapa pengembangan diri itu penting, success people? Karena pengembangan diri itu hari ini ada namanya hukum kapasitas. Kalau kapasitas kita itu di atas, hasil kita itu di bawah, maka hasil kita akan mengikuti kapasitas kita. Tapi kalau hari ini kapasitas kita di bawah, hasil kita di atas, maka hasilnya akan turun mengikuti kapasitas kita. Itu dinamakan hukum kapasitas. Ada seseorang yang mendapatkan jackpot, mungkin kita ngomong 10 miliar rupiah. Itu merupakan angka yang sangat besar. Betul? Dia berarti hasilnya dia jauh di atas. Ternyata dia dari orang nggak punya dan kapasitasnya di bawah. Maka yang terjadi apa? Uang yang sudah diberi 10 miliar itu nantinya akan habis. Kenapa? Karena kapasitasnya di bawah. Paham ya maksud saya? Jadi banyak kan kita lihat orang banyak warisan dapat dari orang tuanya terus setelah itu bangkrut. Karena itu kapasitasnya tidak bisa mengelola uang 10 miliar. Kalau dia kapasitasnya cuma bisa mengelola uang 1 juta, maka dia akan mendapatkan cuma 1 juta. Kalau dia bisa mengelola keuangan 1 miliar, maka dia didapatkan maksimal 1 miliar. Kalau dia bisa mengelola kapasitas senilai 10 miliar, maka dia akan bisa mendapatkan hasil senilai 10 miliar. Itu adalah namanya rumus kapasitas. Maka nanti kalau kita mau kaya, kita menjadi success people, yang kita tingkatin jangan fokus sama hasilnya. Karena hasil mengikuti kapasitas, maka yang pertama yang Anda lakukan, tingkatkan kapasitas Anda. Dan bagaimana cara kita hari bisa meningkatkan kapasitas kita? Dengan yang namanya 4M. 4M adalah, kita ngomong 4M ini ada 2, pengembangan diri ya, pengembangan diri dan pengembangan tim. Bisnis pasti butuh tim. Ya, apapun jenis bisnis Anda pasti ada butuh tim, butuh staff, butuh tim marketing dan sebagainya. Nah, kalau ngomong pengembangan bisnis kita bicara masalah 2, pengembangan diri dan pengembangan tim. Pengembangan diri melewati 4M. 4M itu apa? M yang pertama, membaca buku atau mencari wawasan. Jadi kalau mencari wawasan bisa melalui Google, kita sekarang ada e-book ya, atau melalui buku, kita bisa lihat dari sana, baca sebanyak-banyaknya, karena sekarang ilmu masih banyak yang ada di buku juga. Yang kedua adalah mendengarkan CD atau audio, ya, atau hari ini Anda
melihat DVD atau VCD yang disarankan. Ya, jadi 4M itu membaca buku, mendengar CD, menghadiri pertemuan, termasuk training, ya, itu juga Anda harus jalankan, ya. Karena hari ini banyak sekali successful trainer-trainer yang hari ini tidak bisa membawakan materi pada saat webinar seperti hari ini. Contoh, saya juga ada seminar 2 hari 1 malam. Ya, 2 hari 1 malam itu akan mengupas banyak tentang mental block Anda, tujuan hidup Anda, kenapa Anda dilahirkan dan untuk apa Anda dilahirkan dan akan kemana nanti Anda, ya. Dan pertemuan itu tidak bisa saya bawakan di webinar, saya tidak bisa bawakan di YouTube selama 2 hari 1 malam. Itu merupakan pertemuan-pertemuan dan training-training yang harus dijalankan secara offline. Ya, karena itu apalagi pertemuan ini adalah pertemuan atau training internasional, sudah diadakan di 7 negara, ya. Jadi tidak bisa dibawakan dari webinar seperti hari ini, ya. Tetapi Anda perlu untuk ikut seminar-seminar yang seperti ini, karena seminar seperti ini akan membuat Anda mengembangkan diri Anda. Jadi membaca buku, mendengarkan CD, menghadiri pertemuan, dan terakhir mentoring, ya. Jadi membaca buku, menghadiri mendengarkan CD, audio, ya, YouTube termasuk, ya, melihat DVD juga termasuk, ya, itu termasuk yang kedua. Yang ketiga menghadiri training-training dan pertemuan-pertemuan. Yang keempat adalah mentoring seperti hari ini, ya. Jadi setiap orang sukses pasti butuh mentor. Semua orang sukses pasti butuh mentor. Kenapa? Karena ada satu titik namanya blind spot yang kita nggak ngerti, tapi itu bisa dilihat, ya. Karena mentor, karena pemimpin bisa melihat apa yang pengikut tidak bisa lihat. Itu kenapa nanti kalau Anda mau sukses, Anda harus punya mentor sukses. Anda harus punya mentor yang nanti bisa mendampingi Anda dan menunjukkan sama Anda jalan mana yang benar dan jalan mana yang sukses, ya. Jadi itulah fungsinya mentoring seperti kita hari ini termasuk mentoring, ya. Jadi langsung mengajarkan sama Anda step by step bagaimana cara menjadi orang sukses. Nah, ilmu yang saya bagi ke Anda, 7 langkah ini, itu merupakan 15 tahun pengalaman saya bergerak dan berbisnis selama 15 tahun ini. Jadi Anda tidak perlu melakukan kesalahan yang dulu saya lakukan. Ya, dulu saya pernah bersama dengan Bu Christine membangun bisnis ini, ya, bisnis kita bersama, itu dengan cara yang salah. Ya, kita datangin rumah ke rumah, ketok rumahnya orang, ya, panas-panas, kita ting-tong, dan nggak ditemuin. Ya, pernah kita masuk ke salon bersama dengan Bu Christine juga, ya, jadi salesnya. Ya, itu pengalaman saya yang dulunya nggak ada caranya. So kita tabrak kanan, tabrak kiri, yang penting kita pikir bisa berhasil, kita lakukan. Ternyata setelah 15 tahun saya menjalankan bisnis ini, maka kita belajar dari kesalahan. Ternyata cara itu salah. Ternyata kalau kita datangin ke orang dan menawarkan barang langsung dari sales, itu ternyata tingkat closingnya malah rendah. Berbeda kalau kita mainnya soft selling. Nah, pengalaman saya yang salah tadi, Anda tidak perlu ikuti. Karena gagal, ya, saya coba lagi, trial error. Bisnis itu successful. Yang bikin lama itu adalah trial and error. Ya, yaitu coba, gagal, coba lagi, ya. Nah, tetapi kalau hari ini Anda punya mentor hari sudah menjalani prosesnya, Anda tidak perlu melewati proses yang salah, ya. Contohnya adalah Bu Christine, lewat sini ada lubangnya, jangan lewat jalan ini, banyak sekali lubangnya, lebih baik kita lewat gang yang sebelah. Nah, mentor tugasnya adalah untuk menunjukkan sama Anda jalan yang paling tepat, cara yang paling bijaksana, dan cara yang paling efektif supaya hari ini Anda bisa sukses dengan lebih cepat. Tanpa perlu merasakan proses yang dulu kelam, dulu susah, ya, di awal-awalnya. So, sekarang bukan trial and error. Kalau Anda punya mentor, Anda hanya perlu copy and follow. Nah, itu yang bikin sukses Anda bisa lebih cepat. Jadi gitu, ya. Dan success people itulah 7 langkah dalam menjalankan bisnis. Awal Anda menjalankan bisnis, ya. Yang pertama Anda butuh impian, dan itu yang paling penting. Yang kedua adalah 100% user. Yang ketiga adalah daftar nama. Yang keempat adalah untuk Anda undang. Yang kelima adalah untuk Anda presentasi. Yang keenam adalah untuk Anda follow up. Dan yang ketujuh adalah pengembangan diri. Anda harus terus mengembangkan diri Anda. Karena zaman itu terus berubah. Karena cara itu terus berubah. Karena algoritma Facebook, Instagram, WA, YouTube itu terus berubah. Itu kenapa Anda harus terus update, Anda harus terus belajar supaya bisa sukses di era ini. Oke, saya Hendra Limantara, Success People. Semoga apa yang saya bawakan bisa berguna untuk Anda semua, dan saya berterima kasih pada 3 narasumber saya, ya, yaitu orang-orang luar biasa yang punya iman, punya keinginan, punya mimpi untuk jadi orang sukses, yaitu Bapak Robi, Bu Mami, dan Bu Christine Novita. Itu dari saya. Semoga apa yang kita bawakan bisa menginspirasi Anda semua, bisa membuat Anda semakin semangat dan sukses dalam bisnis Anda. Sampai ketemu di lain kesempatan. Kami semua adalah langsung dari Malang, dari Sekolah Bisnis XYZ. Salam hebat, luar biasa. Bye-bye.